Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita berada di atas manhaj salaf, manhaj yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang direpresentasikan oleh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, kita tentu sudah menyadari bahwasannya di Indonesia ini cukup banyak sekali ormas-ormas Islam. Ya, tentunya ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri, karena dengan keberadaan ormas-ormas Islam ini, maka kemudian perjuangan Islam dapat terlaksana, sebagaimana dakwah Islam juga terlaksana oleh non-ormas. Artinya ini adalah suatu kondisi yang sama-sama kita syukuri bersama. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah, sebelumnya kami memohon maaf, sudah sekian lama kami tidak membuat video apapun di channel ini, dan juga perlu disadari bersama bahwa, dan juga kami sampaikan di beberapa kali komentar, mengomentari adanya sejumlah netizen yang meminta kami membahas ini dan itu, yang itu bukan tujuan dari channel ini. Jadi channel ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bahwasannya umat Islam itu beragam, dan keragaman tersebut memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai medan bagi kita untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ayyuhal ikhwah, kita langsung kepada materi pembahasan kita. Ini penelitian kami, meskipun mungkin ada sementara netizen yang mungkin tidak setuju ini sebagai sebuah penelitian, tidak masalah. Yang pasti ini adalah penelitian literatur, dan kami sampaikan juga ada metodenya. Dan pada intinya adalah bahwasannya ormas-ormas Islam di Indonesia itu mengikuti manhaj salaf, bukan manhaj salafi, manhaj salaf, ya. Nah, kenapa demikian? Kita bisa melihat pada ADART-nya, ya. Ya, mungkin akan juga menjadi dilema bagi sebagian ikhwan, bagaimana ormas-ormas Islam itu disebut mengikuti manhaj salaf, sementara manhaj salaf itu tidak berpecah belah tapi bersatu. Ini adalah satu statement yang bagus, tapi sesungguhnya tidak sesuai pada faktualnya, ya. Faktualnya pada masa salaf itu sudah ada perpecahan, ya, dan juga perbedaan dan perpecahan, ya. Contoh yang paling jelas sekali adalah bahwasannya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berselisih paham dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sampai keduanya tidak mau bersatu di sebuah wilayah, ya. Umar berada di mana, Abdullah bin Mas'ud tidak mau di lokasi tersebut, ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi perpecahan, ya. Nah, kita justru kemudian melihat ormas-ormas Islam ini tidaklah menunjukkan perpecahan, tapi perbedaan semata yang kemudian dihiasi dengan kerjasama, ta'awun, al-mu'awanah. Baik, kita langsung ke materi intinya. Nah, ayyuhal ikhwah, ini kita perlu luruskan bersama, sebagian netizen itu mencak-mencak, tidak mau disebut sebagai kholaf, tapi maunya disebut salaf, ustadz salaf, pengikut salaf, ya. Kalau pengikut salaf masih betul, tapi kalau dikatakan ustadz salaf, ini adalah bermasalah. Karena apa? Kita simak saja definisi yang dibuat oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, bahwa salaf itu hanya 3 generasi pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Artinya salaf itu adalah Nabi Muhammad sendiri, kemudian 114.000 sahabat Nabi, ya, dengan berbagai macam perbedaannya, kemudian para tabi'in termasuk Imam Abu Hanifah,
dan para atba'ut tabi'in termasuk Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, dan juga ketiga imam madhab. Ya. Ini adalah semuanya ini salaf. Ya, permasalahannya banyak di antara kita yang mengklaim ini pemahaman salaf, padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, ini dia yang kemudian perlu kita koreksi bersama-sama. Ya, koreksi bersama-sama. Nah, kemudian kami langsung kepada apakah benar ormas-ormas Islam di Indonesia itu tidak mengikuti manhaj salaf? Kita cek. Nah, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di Indonesia, ormas-ormas Islam yang bermanhaj salafi itu ada banyak. Yang pertama, Wahdah Islamiyah. Meskipun ada juga Ikhwan Salafi yang kami tayangkan di channel ini yang menolak Wahdah Islamiyah itu sebagai manhaj salaf. Ada yang menolak keras. Wahdah Islamiyah itu bukan salaf, tapi hizbiyah. Tafadhal, tidak masalah. Itu adalah penilaian masing-masing. Yang kedua adalah Hazmi, Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami. Ya. Ini juga divonis bukan bermanhaj salaf oleh sebagian ikhwan, bahkan sebagian besar. Kemudian ada Puldabi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Ini ormas. Oh tidak, ini hanya lembaga saja. Sama, ini ormas bentuknya. Ada perwakilan ya, perwakilan wilayah, ada ADART-nya. Ini ormas Puldabi itu. Jangan mengelak. Ya ini lembaga. Ya memang semua ormas adalah lembaga. Baik. Kemudian KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ya. Ini bukan ormas, ini hanya lembaga saja, ini hanya komunitas. Iya. Di setiap kota ada cabangnya atau perwakilannya atau apa istilahnya ya. Atau korwil istilahnya kalau tidak salah. Ya sama dengan ormas. Ya memang begitulah bentuk ormas. Ada ADART-nya juga. Kemudian Perhimpunan Al-Irsyad, bukan Al-Irsyad Al-Islamiyah loh ya, Perhimpunan Al-Irsyad. Beda. Di channel kami sudah pernah kami tunjukkan perbedaan Al-Irsyad yang perhimpunan dengan Al-Irsyad yang Al-Islamiyah, Al-Irsyad yang asli. Kemudian ada IMAS, Ikatan Masjid Ahlus Sunnah. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah, kita langsung kepada ormas-ormas Islam yang divonis, jelas-jelas divonis bukan bermanhaj salaf. Ya ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan dan lain sebagainya. Kita langsung ke ADART masing-masing ormas. Tafadhal kita cermati bersama. Ini sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu. Ada advice yang bagus sekali dari Fadilati Syekh Dr. Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Zaman kita saat ini sedang terjadi peralihan kepada masa fitnah yang muncul kelompok yang menisbatkan diri kepada as-sunnah, kelompok yang menutupi dirinya dengan mengenakan pakaian yang mereka nisbatkan kepada as-salafiyah secara tidak benar. Mereka menjustifikasi diri mereka sendiri sebagai golongan salaf untuk menuduh para da'i yang lain dengan tuduhan keji yang mereka kokohkan dengan hujjah-hujjah yang lemah. Dan mereka lebih sibuk dengan pekerjaan menyesatkan setiap golongan. Ya, ini adalah fatwa atau advice dari Syekh Dr. Bakr Abu Zaid. Nah, kita langsung kepada Ormas Wahdah Islamiyah. Kita simak ADART-nya. Organisasi ini berasaskan Islam. Organisasi ini merupakan gerakan dakwah dan tarbiyah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Salih, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafadhal, bagi yang menghukumi Wahdah Islamiyah seluruh warganya bukan bermanhaj salaf, tafadhal membuktikan nanti di akhirat dan mempertanggungjawabkan klaim tersebut atau bahkan vonis tersebut. Sama, Wahdah Islamiyah juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apakah benar ikut manhaj salaf atau tidak. Ormas Muhammadiyah. Di ADART-nya kita baca, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasas Islam. Tafadhal, silakan dihukumi sendiri. Ormas Muhammadiyah ini 60 juta muslim yang ada di dalamnya
tidak mengikuti salaf sama sekali, tafadhol dihukumi, dan tafadhol nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Channel ini bukan untuk menghukumi. Sekali lagi, channel ini tidak akan memvonis, hanya menunjukkan saja. Soal vonis, tafadhol masing-masing netizen. Ormas Nahdlatul Ulama 156 juta muslim anggotanya. Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tafadhal, kalau ingin menghukumi Nahdlatul Ulama dan 156 juta muslim lainnya bukan pengikut salaf, tafadhal ya, masing-masing mempertanggungjawabkan vonisnya. Organisasi Al-Jam'iyyatul Wasriyah, ya. Ini kemudian kita baca, bisa dibaca, di skip-skip, di stop-stop. ADART-nya berbunyi apa? Asas dan akidah bahwa organisasi Al-Wasriyah berasas Islam, beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam fikih bermadhab Syafi'i. Tafadhal kalau menghukumi Al-Wasriyah bukan pengikut manhaj salaf. Kita beralih kepada Ormas Al-Ittihadiyah. ADART-nya bisa kita baca. Organisasi ini berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, dan pasal 4-nya berbunyi apa? Organisasi ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tauhid, merujuk kepada Syekh Abu Musa al-Ash'ari, mungkin maksudnya adalah Abul Hasan al-Ash'ari, dan Syekh Abu Hasan al-Maturidi, mungkin maksudnya Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam fiqih memakai mazhab Imam Syafi'i, serta dalam ilmu tasawuf merujuk kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Tafadhal kalau ingin menghukumi Al-Ittihadiyah dan seluruh warganya itu bukan pengikut manhaj salaf, tafadhal silakan dipertanggungjawabkan sendiri nanti di akhirat. Ormas Hidayatullah, ya. Ini juga kita bisa baca di visi misi ADART yang ada di Ormas Hidayatullah. Visinya adalah membangun peradaban Islam, kemudian menegaskan diri sebagai jama'atum minal muslimin yang berpegang pada prinsip al-wasatiyah dalam membangun peradaban Islam bersama elemen umat dan bangsa. Hidayatullah meyakini bahwa peradaban Islam hanya bisa dibangun dengan mengikuti manhaj nabawi. Hidayatullah juga meyakini bahwa manhaj nabawi dengan merujuk kepada tartibun nuzul atau sistematika wahyu adalah taujih Rabbani yang telah melahirkan umat terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu adalah Ormas Hidayatullah. Tafadhal ingin mengeluarkan Hidayatullah dari manhaj salaf, tafadhal. Ya, tafadhal. Baik, kemudian kita beralih kepada Ormas Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ya, ini kita baca ada artinya asas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhahibil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah, ya, ini tentunya kesimpulan peneliti ya. Nah, di channel ini peneliti kami admin channel Quantum Fikih ini tidak hendak mengajak mengikuti hasil penelitian ini. Ya, tafadhol sebagai wacana saja. Dan kalau memang ingin mengeluarkan seluruh ormas-ormas Islam itu dari manhaj salaf, tafadhol, dan juga siap-siap mempertanggungjawabkan. Sama ormas-ormas Islam dan seluruh warganya juga mempertanggungjawabkan apakah sudah mengikuti jalannya kaum mukminin yang sebelumnya, ya, yang itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Nah, kalau tidak, ya nanti tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga ini bermanfaat dan kita sama-sama mari membangun. Toh pada akhirnya kita akan saling berta'awun di dalam kebaikan, ya. Ikhwan-ikhwan yang bersikukuh bahwa yang bukan bermajelis dengannya itu pasti ahli bid'ah, tentu pada akhirnya juga harus bersentuhan dengan ikhwan, dengan umat muslim lainnya yang
mengurusi KTP, yang menjaga keamanan dan ketertiban, ya polisi atau tentara atau hansip sekalipun, harus juga bersentuh bekerja di pasar, di mall dan lain sebagainya. Ini tetap harus berinteraksi dengan yang bukan bermanhaj salaf dalam mainstream ikhwan ya. Nah, sehingga kita tetaplah saling menghormati, saling memuliakan sesama muslim, saling tolong menolong, saling menasihati, bukan dengan saling menyesatkan, saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Ini bukan akhlak salafus salih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.